Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2826, Pembantaian. Raja Dunia Surga yang terberkati baru saja melepas lencana Dunia Surga yang terberkati dan rune berkumpul untuk mengembun menjadi cambuk ketika dia menyadari bahwa seseorang sepertinya hilang dari altar. Mengapa hantu yaksa itu menghilang? Raja Dunia Surga yang terberkati sedikit terkejut ketika kebingungan melintas di benaknya. Tiba-tiba, bagian belakang lehernya terasa seperti ada yang menghembuskan napas dingin dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di saat yang sama, suara seram terdengar di telinganya. Siapa yang ingin kamu bunuh? Ini buruk. Raja Dunia Surga yang terberkati terkejut dan ekspresinya berubah. Raja Yaksa telah tiba di belakangnya dan seluruh prosesnya sunyi senyap. Setelah berkultivasi ke alam gua surga, seseorang akan memiliki indera yang sangat tajam dan terhadap kehampaan di sekitarnya. Begitu seseorang melepaskan keterampilan rahasia teleportasi, mereka akan segera merasakannya. Selain itu, sangat mudah untuk menentukan tempat pendaratan pihak lain setelah teleportasi. Karena itu, mereka tidak akan pernah membiarkan orang tersebut mengambil inisiatif setelah berteleportasi. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Yaksa sudah berada di sampingnya. Metode macam apa itu? Saat dia hendak menyalurkan roh esensinya dan melepaskan roh esensinya. Gua surga, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Pada saat berikutnya, kesadarannya tenggelam ke dalam jurang dan dia kehilangan semua indera. Tepat di depan semua orang, Raja Yaksa tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Raja Dunia Surga yang terberkati. Dia membuka mulutnya yang berlumuran darah dan menggigit separuh kepalanya. Seketika, materi otak berceceran dan darah mengalir. Roh esensi Raja Dunia Surga yang terberkati ditelan oleh Raja Yaksa dan dia mati di tempat. Seorang ahli alam gua surga memiliki berbagai macam metode. Namun, dia digigit sampai mati oleh Yaksa di belakangnya sebelum dia bisa melepaskan setengah gerakannya. Semua orang di dunia surga yang terberkati telah melihat adegan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka belum pernah melihat pemandangan berdarah dan mengerikan seperti itu. Yaksa mengunyah separuh kepalanya dengan suapan besar dan taringnya yang tajam dengan mudah menembus dan menggigit tengkorak, mengeluarkan suara renyah yang mengerikan. Darah merah mengalir perlahan dari sudut mulut dan giginya. Para yaksa sepertinya sama sekali tidak menyadari hal itu dan hanya menyeringai sinis pada mereka. Itu terlalu biadab. Semua orang dari ras raksasa berseru. Raksasa dan yaksa berasal dari sumber yang sama dan semuanya merupakan hantu jahat. Mereka ganas dan memakan daging. Namun, metode ras yaksa bahkan lebih ganas dan haus darah dibandingkan ras raksasa. Raja Yaksa adalah Void Yaksa yang telah kembali dari dunia hantu dengan tubuh utama martial Dao. Dia telah dipenjarakan di neraka Bitter Springs selama bertahun-tahun dan disiksa. Saat dia melarikan diri, dia ditekan oleh badan utama martial Dao. Selama perjalanannya ke dunia bawah dan dunia hantu, para ahli yang ia temui jauh melampaui dirinya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melampiaskan kebencian dan kemarahan di hatinya. Saat ini, mereka baru saja tiba di alam semesta menengah dan sekelompok orang di seberang mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan ingin membunuh mereka. Inilah yang diinginkan Yaksa King Fear. Dia hanya khawatir dia tidak punya kesempatan untuk menyerang dan melampiaskan amarahnya. Selain itu, dia baru saja mengikuti master barunya dan dapat menunjukkan kemampuannya di depan badan utama martial Dao. Kebencian dan kemarahan yang telah dia tekan selama bertahun-tahun meledak seketika. Bagaimana Raja Dunia Surga yang terberkati itu bisa mendapatkan akhir yang baik? Satu kematian saja tidak cukup. Dia ingin memulai pembantaian. Beraninya kamu, Yaksa. Beraninya kamu kurang ajar di tanah dosa 9 meter. Raja Dunia Surga terberkati lainnya segera bereaksi dan melepaskan lencana Dunia Surga terberkati dari pinggangnya. Dia mengumpulkan rune dan memadatkannya menjadi cambuk yang menyilaukan yang menyerang Yaksa King Fear. Cambuk itu sangat cepat dan tiba seketika. Hehe. Tiba-tiba, Yaksa King Fear tertawa aneh. Sosoknya yang tinggi sedikit bergoyang dan tiba-tiba terbelah menjadi dua, menerkam ke arah Raja Dunia Surga yang terberkati. Menamparkan pintu hantu kembar. Meskipun Raja Dunia Surga yang terberkati mencambuk hantu-hantu itu hingga berkeping-keping, hantu lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan. Sial, gua surga Raja Dunia Surga yang terberkati baru saja dilepaskan dan terbelah menjadi dua oleh tangan hantu tajam Raja Takut Yaksa sebelum bisa terbentuk.
Sosok mungil yang bersinar dengan cahaya redup ingin melarikan diri. Namun, ketakutan Raja Yaksa bahkan lebih cepat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba menjulurkan lidah merahnya, melengkungkannya di udara. Sebelum roh esensi Raja Dunia Surga yang terberkati dapat melarikan diri, ia tersapu ke dalam perut Raja Yaksa ketakutan dengan lidahnya dan mati. Dalam sekejap mata, ketakutan Raja Yaksa membunuh dua makhluk hidup di dunia surga terberkati secara berturut-turut dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika mereka melihat hal itu, 10 Raja Dunia Surga terberkati yang tersisa menyadari betapa menakutkannya Raja Yaksa ini. Ledakan, ledakan, ledakan. 10 Raja Dunia Surga yang terberkati memadatkan gua surga tanpa ragu-ragu. Dengan begitu, mereka setidaknya bisa memastikan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak akan dibunuh seketika oleh Raja Yaksa. Orang tua dari ras Yin Mun juga sedikit mengernyit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melindungi pemuda di belakangnya. Ketakutan Raja Yaksa tahu bahwa lelaki tua ras bulan Yin itu tidak bisa dianggap enteng dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Sebaliknya, dia mengubah arahnya dan menargetkan dua yang terlemah dari 10 Raja Dunia Surga yang terberkati. Kedua Raja Dunia Surga yang terberkati hanya memadatkan minor gua surga dan tidak bisa bertahan dari serangannya sama sekali. Yaksa Kingfir juga menopang gua surga. Bagian dalamnya gelap gulita dan dipenuhi dengan ghost key, mengeluarkan ratapan hantu. Segera setelah itu, sosoknya melintas dan dia menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, ketakutan Raja Yaksa telah tiba di depan dua raja biasa. Bagaimana mungkin? Ketika mereka melihat hal itu, pupil mata para Raja Dunia Surga yang terberkati mengerut dan jantung mereka berdetak kencang. Sekarang mereka berada di tengah-tengah pertempuran besar, kekosongan di sekitarnya telah lama dikunci oleh gua surga mereka. Tidak mungkin bagi siapapun untuk berteleportasi. Pikiran itu terlintas di benak mereka. Para Raja Dunia Surga yang terberkati tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka mengeluarkan lencana dunia surga terberkati di tangan mereka dan memadatkannya menjadi cambuk yang terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti ketakutan Raja Yaksa. Jika Yaksa Kingfir ingin menghindari cambuk rune ini, dia hanya bisa menyerah pada dua raja biasa di depannya. Sedangkan dia sudah bertahun-tahun tidak melihat darah dan sudah haus. Dalam sekejap, kilatan ganas muncul di mata Yaksa Kingfir. Dia mengambil keputusan dan memaksa gua surganya yang telah disempurnakan untuk menyerang secara dominan, menghancurkan gua surga kecil dari dua Raja Dunia Surga yang terberkati dalam sekejap. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan mengulurkan tangan hantu raksasanya, menghancurkan kepala dua raja biasa. Pada saat itu, 3 cambuk rune mendarat di gua surganya yang sempurna hampir pada waktu yang bersamaan. Ledakan. Itu diiringi dengan ledakan keras. Gua surganya yang sempurna tidak dapat bertahan melawan mereka dan runtuh dengan keras, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke dunia. Tanpa perlindungan gua surga yang sempurna, cambuk rune keempat mencambuknya. Aduh! Yaksa Kingfir berteriak dengan ekspresi sedih dan ketakutan. Cambuk itu meninggalkan luka besar di punggungnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Itu pemandangan yang mengejutkan dan hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Yaksa Kingfir tersentak dan tidak berani gegabah. Kekuatan ganas dari sebelumnya langsung menghilang dan dia melarikan diri seperti tikus, menghindari cambuk yang tersisa dalam keadaan yang menyedihkan. Cambuk apa itu? Ini sangat kuat. Ketakutan Raja Yaksa mengutuk dalam hati. Dalam keadaan normal, mengingat kekuatan tempur dari beberapa Raja Dunia Surga terberkati di belakangnya, akan sulit bagi mereka untuk mengancamnya bahkan jika mereka bergabung. Namun, gua surganya yang sempurna tidak dapat menahan 3 serangan cambuk dan hancur di tempat. Bab 2827, Pertukaran Informasi. Pemuda itu tidak menyerang sepanjang waktu dan memiliki ekspresi santai, jelas berniat untuk menonton pertunjukan tersebut. Orang tua dari ras bulan Yin yang menjaga di depannya menatap ketakutan Raja Yaksa dan sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Bahkan jika mereka berdua tidak menyerang, tekanan pada ketakutan Raja Yaksa sangat besar. Meskipun dia telah membunuh 4 raja berturut-turut, masih ada 8 raja dari dunia surga terberkati yang tersisa yang memegang cambuk rune dan memadatkan gua surga, membentuk sebuah pengepungan. Sebagai garis keturunan paling istimewa dalam ras Yaksa, dia dikenal sebagai Void Yaksa karena dia memiliki bakat yang sangat kuat dan dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Itulah alasan mengapa dia bisa mendekati Raja Dunia Surga terberkati yang pertama kali dia bunuh tanpa dia sadari sama sekali.
Meskipun lingkungan sekitarnya telah disegel oleh gua surga para raja dan dia tidak bisa berteleportasi, dia masih bisa melarikan diri selama dia memanggil gua surganya. Tapi sekarang, gua surganya yang sempurna telah hancur dan tidak dapat dipadatkan lagi untuk saat ini. Meskipun dia bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan bakatnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengepungan 8 gua surga. Selain itu, ada 8 cambuk rune yang menyala-nyala dan menakutkan yang terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan di udara. Ditambah dengan 8 gua surga yang kuat, praktis tidak ada jalan keluar. Yaksa Kingfir hanya bisa mengedarkan kidarahnya dan mengandalkan teknik gerakan bawaan dari silsilah Void Yaksa untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Namun, 8 Raja Dunia Surga yang terberkati memiliki chemistry yang baik dan mulai mendekati bagian tengah secara terus-menerus secara serempak. Dengan demikian, ruang yang tersisa untuk menghindar dari Yaksa Kingfir menjadi semakin kecil. Situasi menjadi semakin kritis. Saat itu, lelaki tua ras bulan Yin sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Aku tahu, Yaksa ini adalah varian dari hantu Yaksa, Void Yaksa. Dikatakan bahwa Yaksa seperti itu agak langka dan terlahir dengan kekuatan surgawi. Selanjutnya, mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan memasuki dunia bawah. Jadi begitu, mata pemuda itu melihat sekeliling dan dia tiba-tiba berkata, bersikaplah lembut. Jangan bunuh dia, tundukkan saja dia. Saya masih kekurangan pelayan yang cocok di sisi saya. Void Yaksa ini lumayan. Dipahami, 8 Raja Dunia Surga yang terberkati menjawab satu demi satu. Cahaya pada cambuk rune memang sudah banyak memudar, namun serangan mereka masih tajam dan terus-menerus menekan ruang pergerakan Yaksa Kingfir. Tak lama kemudian, ketakutan Raja Yaksa tidak bisa lagi mengelak. Dia menggeram ke sekelilingnya dan melepaskan fenomena garis darahnya dengan ekspresi ganas. Namun, fenomena garis darah tidak dapat bertahan melawan dampak cambuk rune dan hancur dalam sekejap mata. Piak, cambuk rune mendarat di tubuh Yaksa Kingfir sekali lagi dan tubuhnya terbelah, langsung meninggalkan bekas berlumuran darah. Kekuatan cambuknya jelas lebih rendah. Namun, meski begitu, rasa sakit yang menusuk masih datang dari cambuk itu. Piak, 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 setiap kali cambuk rune menyerang wajahnya, akan ada banyak darah yang berceceran. Dalam sekejap mata, Yaksa Kingfir sudah penuh luka. Meski begitu, Yaksa Kingfir tidak mengatakan apapun. Dia menahan rasa sakit dan menatap tajam ke arah 8 Raja Dunia Surga yang terberkati, berharap dia bisa menguliti mereka hidup-hidup. Penyiksaan yang dideritanya di penjara neraka Bitter Springs jauh lebih hebat dari ini. Selama dia bisa bertahan hidup, ini bukan apa-apa. Di antara 8 cambuk rune, 4 di antaranya mengikat anggota tubuh Raja Takut Yaksa, 3 mencekik pinggang dan perutnya, dan 1 mengunci lehernya erat-erat. Mendesis, mendesis. Kekuatan rune misterius dipicu terus-menerus dan merobek daging Yaksa Kingfir, meninggalkan luka besar di tubuhnya. Berlutut dan tunduk, Raja Dunia Surga yang terberkati berteriak dan menggunakan cambuk rune miliknya untuk menarik leher ketakutan Raja Yaksa, ingin membuat Raja Yaksa menundukkan kepalanya. Ketakutan Raja Yaksa tidak kenal takut. Dia berdiri dengan kepala terangkat dan tatapan tajam. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara berderit. Dia telah dipenjara di penjara neraka Bitter Springs selama bertahun-tahun tanpa tunduk. Bahkan setelah diselamatkan oleh badan utama Martial Dao dan mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak menyerah. Meskipun dia ditekan oleh badan utama Martial Dao secara dominan dan bahkan dipukuli sampai dia yakin, dia pada awalnya tidak mau mengikuti badan utama Martial Dao. Bagaimana mungkin beberapa orang sebelum dia bisa melakukannya? Salah satu dari 8 Raja Dunia Surga terberkati secara individu bukanlah tandingannya. Bahkan jika mereka bergabung, mereka pasti tidak akan bisa menjebaknya. Satu-satunya alasan mengapa 8 Raja Dunia Surga yang terberkati bisa melepaskan kekuatan tempur yang begitu menakutkan adalah karena cambuk rune yang dipadatkan oleh lencana dunia surga yang terberkati mereka. Orang tua dari ras bulan Yin memiliki tatapan gelap saat dia berkata perlahan, Void Yaksa, saya menyarankan Anda untuk berperilaku baik. Saat ini, kami memberi Anda kesempatan untuk hidup. Jangan bersyukur. Mengaum. Bagaimana Raja Yaksa takut bisa mentolerir mendengar hal itu. Kemarahan melonjak dalam hatinya saat dia meraung ke arah lelaki tua ras bulan Yin. Ekspresi lelaki tua ras Yin Moon menjadi gelap. Dia memandang pemuda di sampingnya dan bertanya dengan cemberut, Tuan muda, lihat. Pria muda itu merenung dalam diam,
seolah dia ragu-ragu. Saat itu, tubuh utama Martial Dao yang berada di altar pengorbanan sepertinya telah tersadar dari pingsannya. Kejelasan kembali terlihat di matanya saat dia menghela nafas lega. Dia tidak punya niat untuk berdiam diri. Namun, saat dia turun ke sini, dia berusaha membangun kembali koneksi dengan tubuh sejati teratai hijau. Pada saat yang sama, tubuh sejati teratai hijau juga merasakan sesuatu. Kedua tubuh asli itu akhirnya menjalin hubungan sekali lagi. Ini juga berarti badan utama seni bela diri telah kembali ke alam semesta menengah. Tubuh sejati teratai hijau dengan cepat mengirimkan informasi tentang semua yang telah terjadi, semua yang dia dengar, beberapa rahasia, spekulasi, dan segala sesuatu tentang dunia surga yang terberkati. Badan utama Martial Dao juga mengirimkan kembali informasi tentang semua situasi yang dia temui setelah memasuki dunia hantu. Sebelumnya, dia kesurupan karena kedua tubuh aslinya sedang berkomunikasi satu sama lain. Jadi, 2000 tahun telah berlalu. Tubuh utama Martial Dao bergumam pelan. Dia dan Raja Yaksa ketakutan mengembara dalam reinkarnasi dan tidak dapat merasakan perjalanan waktu. Dia hanya bisa menebak secara samar bahwa itu sepertinya sudah terjadi 1 atau 2000 tahun. Hanya ketika dia menjalin hubungan dengan tubuh sejati teratai hijau lagi barulah dia benar-benar yakin. Pertukaran informasi antara dua tubuh asli merupakan keuntungan besar bagi mereka berdua. Banyak keraguan dan rahasia perlahan terungkap dalam pertukaran informasi. 10 dasar dosa di dunia surga yang terberkati. Badan utama Martial Dao memandang sekelilingnya seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Saat dia turun, dia merasa tempat ini sedikit istimewa. Meski merupakan bagian dari medium cabai kosmos, tampaknya ia telah membentuk ruang tersendiri dengan batasan hukum yang unik. Dia bahkan lebih terkejut lagi saat melihat raksasa yang tak ada habisnya berlutut di tanah. Setelah memperoleh informasi tentang dunia surga yang terberkati dari tubuh sejati teratai hijau, dia berhubungan dengan pemandangan di hadapannya dan perlahan-lahan menyimpulkan jawabannya. Jika dia tidak salah, dunia ini seharusnya menjadi salah satu dari 10 tempat dosa di dunia surga yang terberkati. Pakar alam gua surga dengan lencana dunia surga terberkati secara alami berasal dari dunia surga terberkati. Lencana di pinggang lelaki muda dan lelaki tua itu jelas berbeda dengan lencana di dunia surga yang terberkati. Terlebih lagi, mereka sepertinya memiliki status yang lebih tinggi, dari mana asal mereka. Tentu saja, badan utama Martial Dao masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Mungkin raksasa Yu di sampingnya bisa memberinya jawaban. Namun, sekarang jelas bukan waktunya untuk bertanya. Bab 2828, Menghancurkan Segalanya. Tatapan tubuh utama Martial Dao mendarat di 8 Raja Dunia Surga terberkati tidak jauh dari sana. Awalnya, dia agak menentang tindakan dunia surga yang terberkati. Selanjutnya, pihak lain segera menyerang untuk membunuhnya. Tubuh utama Martial Dao tidak berkata apa-apa dan melayang di udara bersama raksasa Yu. Dalam sekejap mata, dia turun ke medan perang dan meninju gua surga utama Raja Dunia Surga yang terberkati. Bang! Diiringi dentuman gempa, dunia seolah berhenti. Ada jeda di medan perang. Saat berikutnya, gua surga utama runtuh. Tepat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Raja Dunia Surga yang terberkati tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Roh esensinya hancur dan dia mati. Tiba-tiba, dunia luas menjadi sunyi senyap. Banyak raksa yang membelalak tak percaya. Seorang ahli raja tertinggi yang telah memadatkan gua surga besar dihancurkan oleh pria misterius berjubah ungu dengan topeng perak dengan tangan kosong. Bahkan dengan perlindungan gua surga besar, dia tidak dapat bertahan. Pukulan itu, kekuatan macam apa itu? Meskipun adegan ini tidak berdarah dan ganas seperti ketakutan Raja Yaksa yang menggigit separuh kepala raja, adegan ini memberikan pukulan mental yang lebih besar bagi semua orang. Api penyucian Dao bela diri dan surga gua bela diri esensi keduanya telah berkembang menjadi penguasaan yang lebih besar. Bahkan jika badan utama seni bela diri tidak melepaskan domain bela diri dan surga gua, dia bisa mencapai kekuatan kaisar semu dengan satu pukulan hanya dengan mengandalkan fisik dan garis keturunannya. Jika dia melepaskan api penyucian Martial Dao, dia bahkan bisa menekan dan menyempurnakan ahli kuasi kaisar sepenuhnya. Melawan raja tertinggi tadi, badan utama Martial Dao bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Raksasa Yu kaget sekaligus senang saat melihat itu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, cambuk rune yang dipadatkan oleh lencana dunia surga terberkati sangatlah kuat.
Anda harus menghadapinya dengan hati-hati. Kamu tidak perlu peduli padaku. Aku hanya akan menjadi beban bagimu. Menjelang akhir, suaranya menjadi sedikit lemah. Lagi pula, jika badan utama seni bela diri membawanya bersamanya, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya dan gerakannya akan menjadi tidak nyaman. Dia takut dia akan menjadi beban. Tidak terlalu. Badan utama marsial Dao menjawab dengan acuh tak acuh tanpa melepaskan raksasa Yu dan menuju ke 7 raja dunia surga terberkati yang tersisa. Dia tidak memiliki pemikiran lain saat membawa serta raksasa Yu. Dia hanya tidak ingin raksasa Yu berada dalam bahaya. Tidak peduli apapun, raksasa Yu adalah teman lamanya di daratan Tianhuang. Sekarang setelah mereka bersatu kembali di Nine Nether Sin Ground, raksasa Yu pasti tahu banyak hal. Pria muda dan pria tua di sampingnya tidak menyerang sepanjang waktu. Jika dia meninggalkan raksasa Yu di samping, mudah bagi mereka untuk memanfaatkannya. Ekspresi 7 raja dunia surga terberkati yang tersisa berubah drastis dan mereka langsung bereaksi. Mereka masih harus mengendalikan ketakutan Raja Yaksa dan tidak bisa membuat semua orang berbalik untuk menghadapi tubuh utama Dao bela diri. Setelah diskusi singkat, mereka memisahkan 3 raja untuk bertarung melawan badan utama seni bela diri. 2 dari 3 raja dunia surga yang terberkati itu adalah ahli puncak yang telah memadatkan gua surga yang sempurna. Astaga, ketiga raja dunia surga terberkati melakukan hal yang sama dan memanggil lencana dunia surga terberkati mereka. Mereka mengedarkan ki darah mereka dan menyalurkan roh esensi mereka, melepaskan kekuatan penuh mereka saat mereka mengangkat cambuk rune dan melemparkannya ke arah tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao memiliki tatapan tenang saat dia mengulurkan telapak tangannya tanpa tergesa-gesa ke arah 3 cambuk rune. Kamu pasti bosan hidup. Ketiga raja dunia surga yang terberkati mencibir dengan kejam di mata mereka. Lencana dunia surga terberkati pada mereka adalah harta roh yang dimurnikan secara khusus yang dapat memobilisasi kekuatan pembatasan dunia ini untuk menekan makhluk hidup di sini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh daging dan darah. Piak. Telapak tubuh utama marsial Dao terangkat di udara dan langsung meraih 3 cambuk rune, meremasnya erat-erat. Serangkaian suara berderak terdengar dari telapak tangannya. Rune yang awalnya cemerlang tidak dapat menahan kekuatan telapak tangannya dan cahayanya meredup dengan cepat. Ketiga raja dunia surga yang terberkati terkejut. Bagaimana mungkin? Sebelum mereka sempat bereaksi, badan utama seni bela diri meraih 3 cambuk rune dan menariknya ke arah mereka. Ketiga raja merasakan kekuatan yang tak tertahankan yang menyeret mereka bertiga menuju badan utama marsial Dao. Mereka bertiga terhuyung dan tidak bisa berhenti sama sekali. Pada saat ketiga raja ingin melepaskan lencana dunia surga terberkati dan mundur, semuanya sudah terlambat. Saat badan utama marsial Dao menarik cambuk rune, dia juga mendekati ketiga raja dengan cepat. Hampir seketika, kedua pihak sudah saling berhadapan. Tubuh utama marsial Dao memegang raksasa Yu dengan satu tangan dan melepaskan cambuk rune dengan tangan lainnya. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya dan meninju 3 kali ke arah ketiga raja. Bang, bang, bang. 3 pukulan menghantam gua surga milik 3 raja dunia surga terberkati dengan 3 bunyi gedebuk. Seolah-olah ketiga pukulan itu mengenai 3 lonceng kuno raksasa. Saat berikutnya, retakan muncul di 3 gua surga dan pecah. Tubuh ketiga raja dunia surga yang terberkati juga diubah menjadi kabut darah oleh tubuh utama marsial Dao. Hanya dalam 3 pukulan, 3 raja dunia surga terberkati, dengan 2 ahli raja puncak, diledakkan tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan gua surga yang sempurna tidak dapat menahan 1 pukulan pun dari tubuh utama marsial Dao. Yang aneh adalah roh esensi dari 3 raja dunia surga terberkati tidak mati. Dalam kabut darah, mereka mencoba melarikan diri dari medan perang. Namun, badan utama marsial Dao sepertinya sudah siap. Setelah meninju 3 kali berturut-turut, dia melambaikan jubahnya dan menyimpan ketiga roh esensi ke dalam dimensi saku lengan bajunya. Kontrol yang kuat. Orang tua dari ras bulan Yin sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Bahkan gua surga yang sempurna dan tubuh para ahli raja itu tidak dapat menahan kekuatan pukulannya. Tentu saja, roh esensi mereka yang relatif lemah tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur itu juga. Namun, ketiga roh esensi berhasil bertahan. Hanya ada satu kemungkinan untuk itu. Pengendalian kekuatan pria berjubah ungu telah mencapai puncaknya dan dia memiliki penguasaan mutlak terhadapnya. Meskipun dia menghancurkan gua surga dan tubuh fisik, roh esensi mereka tidak terluka. Tentu saja,
Badan utama marsial Dao meninggalkan roh esensi dari tiga Raja Dunia Surga terberkati bukan karena dia berbelas kasihan. Dia ingin menggunakan seni pencarian jiwa untuk mendapatkan lebih banyak rahasia mengenai dunia surga yang terberkati dari tiga Raja Dunia Surga yang terberkati. Dalam sekejap mata, hanya 4 dari 8 Raja Dunia Surga terberkati yang tersisa. Di sisi 4 Raja Dunia Surga terberkati yang memegang cambuk rune mereka dan mencoba yang terbaik untuk menahan ketakutan Raja Yaksa yang marah, mereka sangat ketakutan ketika melihat apa yang terjadi. Ternyata di antara dua orang yang dipanggil oleh raksasa perempuan itu, yang benar-benar kejam adalah pria berjubah ungu itu. Bahkan lencana dunia surga terberkati yang paling mereka andalkan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada orang ini. Siapa yang bisa bertahan melawan niat membunuhnya? Dua Raja Dunia Surga yang terberkati ingin mundur dan menunjukkan sedikit rasa pengecut. Badan utama marsial Dao sudah berjalan ke arah mereka. Tekanan yang tak terbayangkan melonjak, menyebabkan hati mereka bergetar. Mereka berdua tidak tahan lagi. Tanpa ragu-ragu, roh esensi mereka melonjak ke dalam lencana dunia surga terberkati dan tanda di atasnya bersinar terang. Fluktuasi muncul di kehampaan sekitarnya. Tidak mungkin fluktuasi kekosongan itu bisa disembunyikan dari indera ketakutan Raja Yaksa. Mereka melarikan diri. Kilatan ganas melintas di mata Yaksa King Fear yang melotot. Dia menjilat bibirnya dan mencibir. Dari 4 Raja Dunia Surga terberkati yang tersisa, 2 di antaranya ingin melarikan diri. Namun, tidak mungkin 2 orang lainnya bisa menekan ketakutan Raja Yaksa sama sekali. Bab 2829, Siapa Semutnya? Badan utama ilmu bela diri memiliki indera yang tajam dan merasakan bahwa kedua Raja Dunia Surga terberkati ingin segera melarikan diri. Dia memasang ekspresi tenang dan bahkan tidak bergerak untuk mengejar mereka. Dia hanya menghentakkan kakinya dengan lembut di udara. Kehampaan di sekitarnya terus-menerus runtuh dan retakan raksasa muncul. Mereka menjangkau kedua raja dan menyerang gua surga mereka. Ledakan, ledakan, gua surga mereka bergetar terus-menerus dan bergoyang. Terowongan spasial yang dipadatkan oleh lencana dunia surga yang terberkati dihancurkan oleh tubuh utama marsial Dao dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kontrolnya atas ruang angkasa telah mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, tubuh utama marsial Dao menjentikkan jarinya dengan lembut dan 2 api merah seukuran kuku terbang keluar, mendarat di surga gua kedua raja dalam sekejap mata. Dengan jeda sebentar, 2 api merah membakar 2 lubang kecil di 2 gua surga. Kedua raja itu terkejut. Di saat yang sama, mereka tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di tubuh mereka. Organ, meridian, dan setiap inci daging mereka tampak terbakar. Ah! Kedua raja membuka mulut mereka dan mengeluarkan tangisan yang tragis. Saat mereka berteriak, api merah keluar dari mulut dan hidung mereka. Dalam sekejap mata, keduanya terbakar hingga kulit dan dagingnya terkoyak. Luka darah yang mengerikan muncul dalam bentuk bunga teratai yang aneh di permukaan tubuh mereka. Api karma teratai merah. Orang tua dari ras bulan yin mengerutkan kening dan mengenali asal mula api. Setelah berkultivasi hingga menguasai ranah domain bela diri, kekuatan api karma teratai merah juga meningkat pesat. Selanjutnya, badan utama marsial Dao secara khusus mengaktifkan api karma teratai merah dengan Netherki. Nyala apinya bahkan lebih ganas dan bahkan Raja Gua Surga tidak bisa bertahan melawannya. Akhirnya, lelaki tua dari ras bulan yin tidak bisa lagi menghindari hal ini. Dia mendengus dengan dingin dan tiba-tiba melambaikan lengan jubahnya. Aura jahat dan dingin turun seketika dan menyelimuti kedua Raja Dunia Surga yang terberkati. Aura dingin jahat itu sangat kuat dan memadamkan api karma teratai merah pada dua Raja Dunia Surga yang terberkati dalam beberapa tarikan napas. Ini adalah kekuatan Kaisar Semu. Setelah badan utama marsial Dao turun, dia sudah memperhatikan lelaki tua itu. Meskipun orang tua ras bulan yin berhasil menghilangkan api karma teratai merah dari dua Raja Dunia Surga yang terberkati, dia tidak dapat menyelamatkan mereka. Aura jahat yang dingin dan api karma teratai merah saling bertabrakan. Kedua Raja Dunia Surga yang terberkati baru saja dibakar oleh api karma teratai merah dan tubuh mereka terasa panas terik. Sekarang, mereka tiba-tiba diselimuti oleh aura dingin yang jahat. Kekuatan ekstremitas dingin dan panas bertabrakan dan meledak di tubuh mereka. Kedua Raja Dunia Surga yang terberkati tidak dapat menahannya sama sekali dan mati di tempat. Merasakan hal itu, lelaki tua ras bulan yin memasang ekspresi jelek. Di sisi lain, Yaksa King Fear juga melepaskan diri dari kekangan cambuk rune dan menjadi ganas.
Mengandalkan kemampuan bawaan dari silsilah Void Yaksa, dia mengejar dua Raja Dunia Surga yang terberkati yang tersisa. Orang tua dari ras bulan Yin memelototi tubuh utama marsial Dao dan hendak menyerang ketika pemuda di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Orang ini cukup mampu. Saya akan memberinya kesempatan. Setelah itu, pemuda itu melihat ke tubuh utama marsial Dao dan berkata perlahan, membunuh seseorang dari dunia surga yang terberkati sama dengan menciptakan masalah besar. Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupmu. 1. Oh. Badan utama marsial Dao memiliki tatapan tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh, dari mana asalmu? Kamu tidak perlu tahu. Pemuda itu berkata dengan bangga, yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa semua makhluk hidup di alam semesta menengah Anda, ya, dengarkan baik-baik, semua makhluk hidup. Di mata saya, mereka semua adalah semut. Alasan kenapa aku memintamu untuk mengikutiku adalah untuk memberi kesempatan pada semut sepertimu untuk hidup. Ini juga merupakan peluang untuk mencapai peningkatan pesat. Anda harus tahu bagaimana bersyukur. Baru setelah pemuda itu selesai berbicara, badan utama marsial Dao berkata, kamu tidak memahami situasinya. Berhenti sejenak, tubuh utama marsial Dao mendongak dan matanya bersinar. Dua api ungu menyala di matanya yang dalam saat dia berkata perlahan, saya memiliki keputusan akhir di sini tentang siapa yang seekor semut. Saat dia mengatakan itu, badan utama marsial Dao telah menyerang pemuda itu. Tuan muda, hati-hati. Orang tua dari ras Yin Mun bereaksi sangat cepat dan berteriak, menghalangi di depan pemuda itu. Melawan badan utama marsial Dao yang mengancam, lelaki tua ras bulan Yin tidak berani gegabah. Dia segera menyulap gua kaisar semu dan menyalurkan garis keturunannya pada saat yang sama, mengedarkannya hingga batasnya. Surga gua kaisar semu sudah berisi jejak kekuatan dunia. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan langsung oleh gua surga Raja Puncak yang sempurna. Badan utama marsial Dao tidak mengelak. Ki darah di tubuhnya melonjak dan dia seperti tungku raksasa yang menyala merah saat dia meninju. Ledakan. Dunia bergetar. Meskipun mereka dipisahkan oleh gua kaisar semu, lelaki tua dari ras bulan Yin masih terpana oleh pukulan tubuh utama Dao bela diri. Ki darahnya bergemuruh dan tulang-tulang di tubuhnya berderit. Sangat kuat. Baru pada saat itulah lelaki tua ras bulan Yin menyadari betapa menakutkannya tubuh utama marsial Dao dengan ekspresi terkejut. Dia menyalurkan roh esensinya dengan gila-gilaan dan bahkan tidak peduli untuk membakar umurnya. Sejumlah besar aura jahat dingin yang murni dimuntahkan dari surga kuasi kaisarnya. Membunuh. Orang tua dari ras Yin Mun menggeram. Aura jahat yang dingin ini sangat jahat dan kuat. Bahkan satu gumpalan pun akan menyebabkan kerusakan besar pada makhluk hidup. Orang tua dari ras bulan Yin menopang surga gua kaisar semuanya dan memblokir tinju tubuh utama Dao bela diri. Pada saat yang sama, di kuasi kaisar gua surga, dia memanggil harta karun roh gua surganya. Itu adalah teko anggur yang diselimuti lapisan energi Yin yang dingin. Seolah-olah itu benar-benar berisi anggur. Saat dipanggil, suara percikan air terdengar dari pot anggur. Panci anggur dipenuhi dengan energi Yin yang tak ada habisnya dan aura jahat yang berkumpul terus-menerus. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, akhirnya mengalami perubahan kualitatif dan berevolusi menjadi air Yin ekstrim. Bahkan setelah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, lelaki tua dari ras bulan Yin hanya memadatkan pot kecil ini. Setetes air pun dapat mengancam nyawa seorang ahli kuasi kaisar. Tubuh utama marsial Dao menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia mencium bau uap air dari teko anggur. Air Yin ekstrim dalam pot anggur berada sangat dekat dengan mata air Yin, salah satu dari 9 mata air neraka. Namun, kemurniannya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mata air neraka Yin. Seolah-olah dia merasakan kilatan rasa jijik di mata tubuh utama marsial Dao. Lelaki tua dari ras bulan Yin sangat marah dan berkata dengan dingin, semut, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan air Yin ekstrim hari ini. Petik 2. Dia melihat badan utama marsial Dao memegang raksasa Yu di satu tangan dan baru saja memblokir surga gua kaisar semu dengan tangan lainnya. Karena itu, dia benar-benar sibuk. Serangan ini jelas sangat mudah. Badan utama marsial Dao mempertahankan posturnya saat ini. Dia tidak melepaskan raksasa Yu atau menarik kembali tinjunya. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam. Saat lelaki tua dari ras bulan Yin menyerang, tubuh utama marsial Dao tiba-tiba membuka mulutnya. Fiuh! Bola api hijau tua keluar dari dalam tenggorokannya. Bola api dimuntahkan dari mulut tubuh utama marsial Dao. Itu hanya setebal lengan bayi. Namun,
Ketika ia mendarat di surga gua kaisar semu dari lelaki tua ras bulan yin, nyala api tampaknya telah dan meningkat secara eksponensial. Air yin ekstrim dalam pot anggur baru saja dicurahkan ketika bertemu dengan api hijau tua. Seketika, apinya berubah menjadi naga api raksasa yang memasuki pot anggur melalui air yin ekstrim. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget dari lelaki tua ras bulan yin, teko anggur meledak. Api hantu neter lahir di 9 neter abis di mana terdapat yin ekstrim. Aura jahat dan air yin ekstrim dari ras bulan yin seperti bahan bakarnya, meningkatkan api-api hantu neter. Bab 2830, Pengadilan Surgawi. Perubahan itu benar-benar melebihi ekspektasi orang tua ras Yin Moon. Fisiknya istimewa dan dia memiliki budidaya kaisar semu. Ditambah dengan surga gua yin ekstrim ini, bahkan kaisar semu dari alam budidaya yang sama tidak akan berani melawannya secara langsung. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang paling dia andalkan akan menimbulkan masalah. Panci anggur meledak dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Orang tua dari ras Yin Moon adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat dan tidak punya waktu untuk menghindar. Seketika, pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbakar dengan neter Ghost Fire memasuki tubuhnya. Ya, orang tua dari ras Yin Moon mendengus dengan ekspresi sedih. Tubuhnya penuh dengan lubang, menyebabkan lubang berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap lubang berlumuran darah terbakar dengan neter Ghost Fire. Yang lebih mengerikan lagi adalah nyala api membakar dagingnya dengan liar. Tubuhnya layu dengan kecepatan yang terlihat dan tulang putih di dalamnya tampak samar-samar. Bahkan gua kaisar semuanya telah terbakar kering dan retak. Neter Ghost Fire dimuntahkan dari celah dan tampak seperti satu mata hijau tua dari jauh. Dengan kelemahan itu, lelaki tua ras Yin Moon tidak bisa menekan api hantu neter sama sekali. Sebaliknya, api malah berkobar lebih dahsyat. Dia tidak bisa bertahan lama. Tuan muda, cepat pergi. Orang tua dari ras bulan Yin menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengeluarkan raungan pelan dari neter Ghost Fire. Di sisi lain, pemuda itu kaget saat melihat hal itu. Dia telah tinggal di lingkungan yang nyaman sejak dia masih muda dan selalu dilindungi oleh orang lain karena pentingnya dirinya. Kapan dia pernah menghadapi situasi dan bahaya seperti itu? Terlebih lagi, proses pertarungan antara kedua belah pihak terlalu cepat. Hanya dalam bentrokan langsung, pria berjubah ungu itu memuntahkan seteguk api dan lelaki tua dari ras bulan Yin dikalahkan tanpa memberinya banyak waktu untuk bereaksi. Ketika mendengar peringatan dari lelaki tua ras bulan Yin, pemuda itu akhirnya bereaksi. Dalam kepanikannya, dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat teleportasi. Saat itu, pria berjubah ungu memimpin raksasa perempuan di sampingnya melewati kobaran api dan berjalan ke arahnya tanpa cedera. Meski terlihat lambat, dia mendekat dalam sekejap mata. Kehendak yang sangat mendominasi dan agung menyelimuti. Saat berikutnya, tekanan pada pemuda itu meningkat secara eksponensial dan dadanya terasa sesak saat jantungnya bergetar. Pemuda itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jimat teleportasi ada di telapak tangannya tapi dia tidak bisa merobeknya. Yeye, kamu tidak bisa membunuhku. Wajah pemuda itu pucat ketika dia berkata dengan suara gemetar, identitas saya adalah sesuatu yang hanya dapat Anda hormati. Anda tidak boleh menyinggung perasaan saya sama sekali. Mencari. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya di kepala pemuda itu, menekannya dengan kuat. Gedebuk. Tidak dapat menahannya, pemuda itu berlutut di tanah dan lututnya hancur. Ah! Pemuda itu berteriak dengan tragis ketika lapisan keringat muncul di dahinya dan tubuhnya sedikit gemetar. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap tubuh utama marsial Dao dengan tatapan berbisa. Baiklah, aku akan meletakkan kartuku di atas meja bersamamu. Dengarkan, saya dari pengadilan surgawi. Jika kamu berani menyakiti hidupku, kamu pasti akan menderita murka pengadilan surgawi. Kamu dan anggota klanmu, siapapun yang berhubungan denganmu akan mati tanpa tempat pemakaman. Pengadilan surgawi. Tubuh utama marsial Dao menyipitkan matanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, sebuah perasaan muncul di hatinya. Seolah-olah dia sedang mendekati rahasia terdalam dari medium cabai kosmos. Dengan ancaman pemuda itu, tidak mungkin badan utama marsial Dao akan menyelamatkan nyawanya. Ekspresi tubuh perdana Dao bela diri menjadi dingin ketika dia meraih kepala pemuda itu dan langsung memenjarakan roh esensinya di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi skill rahasia pencarian jiwa. Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Tiba-tiba, kekuatan panas meledak dari roh esensi pemuda itu dan melonjak ke telapak tubuh perdana Dao bela diri. Bahkan, ia ingin masuk ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Tubuh utama marsial Dao merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Badan utama marsial Dao mengerutkan kening. Mengingat ranah kultivasinya saat ini, kekuatan yang dapat membuat tubuhnya terasa sakit setidaknya harus berada pada level kuasi kaisar atau bahkan lebih tinggi. Tubuh utama marsial Dao tidak berani gegabah dan menyalurkan ki darahnya dengan tergesa-gesa. Sebuah tungku raksasa muncul samar-samar di sekelilingnya. Kedua pihak sempat menemui jalan buntu sesaat sebelum kekuatan panas berangsur-angsur menghilang. Badan utama marsial Dao membuka telapak tangannya. Karakter aneh tercetak di telapak tangannya, identik dengan bahasa dalam Sutra Jimat Yin Yang dan Sutra Neraka Sembilan Mata Air. Itu adalah kata, api. Badan utama marsial Dao mencoba mengedarkan ki darahnya atau memadatkan api penyucian marsial Dao untuk menghapus jejak di telapak tangannya tetapi tidak berhasil. Cara seperti itu seharusnya ditinggalkan oleh ahli yang mendukung pemuda tersebut. Badan utama marsial Dao tetap tenang dan mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Roh esensi pemuda itu telah lama berubah menjadi abu dan mati setelah dipanggang oleh tungku marsial Dao miliknya sebelumnya. Sayang sekali. Badan utama marsial Dao mengeluh dalam hati. Pemuda itu pasti mengetahui banyak rahasia. Sayangnya, dia tidak berhasil mencari jiwanya. Tubuh utama marsial Dao mengeluarkan 3 roh esensi dunia surga terberkati yang baru saja dia tangkap dari jubahnya dan menggunakan seni pencarian jiwa pada ketiganya. Namun, saat seni pencarian jiwa dirilis, roh esensi mereka bertiga meledak satu demi satu seolah-olah mereka telah distimulasi dan roh esensi mereka dihancurkan. Badan utama marsial Dao tidak terkejut dengan hasil ini. Pasti ada segel pembatas pada tubuh ketiga Raja Dunia Surga yang terberkati untuk mencegah orang luar mencari jiwa mereka dan membongkar rahasia dunia surga yang terberkati. Bahkan jika dia tidak menggunakan seni pencarian jiwa, dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari ketiganya. Tidak jauh dari situ, lelaki tua ras bulan Yin sudah menjadi kerangka. Tidak ada daging di tubuhnya dan bahkan roh esensinya terbakar menjadi abu. Di sisi lain, Yaksa King Fear, yang baru saja melarikan diri, telah membunuh 2 Raja Dunia Surga terberkati yang tersisa dan mencabik-cabik mereka dengan cara yang tragis. Pada titik pertempuran ini, lebih dari 10 Raja Dunia Surga terberkati dan 2 orang dari pengadilan surgawi tewas di sini. Banyak raksasa yang tercengang dan terkejut saat melihat medan perang yang berlumuran darah. 2 orang yang dipanggil melalui pengorbanan raksasa Yu sebenarnya sangat menakutkan. Salah satu dari mereka sepertinya adalah kenalan lama raksasa Yu dan membawanya. Hanya dengan satu telapak tangan, dia menerobos dan tak terkalahkan. Bahkan Kaisar Semu yang datang dari atas dibakar sampai mati oleh seteguk api. Badan utama marsial Dao melambaikan jubahnya dan mengumpulkan banyak orang. Fragmen gua surga yang baru saja dia hancurkan di medan perang di depannya. Di saat yang sama, dia membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Fragmen gua surga dimakan oleh tubuh utama marsial Dao seperti makanan. Raja raksasa tercengang. Mungkinkah melakukan itu? Setiap fragmen gua surga berisi kemauan dan Dao Dharma seorang raja. Jika mereka ingin menyempurnakan Dao Dharma pada fragmen gua surga, mereka harus melakukannya selangkah demi selangkah dan mencernanya sedikit demi sedikit. Jika mereka melahap pecahan gua surga seperti tubuh utama seni bela diri, tubuh mereka pasti sudah lama meledak. Ekspresi tubuh utama marsial Dao tampak tenang. Tubuhnya adalah surga gua esensi bela diri. Fragmen gua surga yang terdiri lebih dari 10 raja tidak ada artinya bagi penguasaan surga gua esensi bela diri yang lebih besar. Tentu saja, bukan hanya itu yang dia peroleh dari pertempuran ini. Badan utama marsial Dao melambaikan tangannya dan mengumpulkan tas penyimpanan Raja Dunia Surga terberkati serta ahli kuasi kaisar dan pemuda itu. Ada banyak harta karun di dalam tas penyimpanan para Raja Dunia Surga yang terberkati, namun badan utama seni bela diri Dao tidak tertarik pada satupun dari mereka. Namun, memang ada beberapa harta langka di tas penyimpanan ahli kuasi kaisar dan pemuda. Bab 2831, Menentang Dao Surgawi. Tuan, semuanya sudah beres. Yaksa King Fear kembali ke sisi tubuh utama marsial Dao dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran ini, dia membunuh sepuasnya dan sangat puas. Menguasai. Saat itu, raksasa Yu memanggil dengan lembut. Badan utama marsial Dao melepaskannya dan melambaikan tangannya.
Kamu telah mendapatkan kembali kebebasanmu di alam bawah. Tidak perlu memanggilku seperti itu. Mata raksasa Yu menjadi gelap dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengerahkan keberaniannya dan berkata, saya juga tidak tahu bagaimana memanggil Anda, saya lebih terbiasa memanggil Anda sebagai guru. Tingkat kultivasi saya agak rendah, tetapi saya masih bisa melakukan beberapa hal sepele. Dulu ketika mereka berdua pertama kali bertemu di kota Pingyang, meskipun dia dikalahkan oleh tubuh utama martial Dao, tidak ada banyak perbedaan dalam bidang kultivasi mereka. Saat itu, meskipun dia memilih untuk tunduk pada badan utama seni bela diri, itu hanya karena situasinya. Namun, dia tidak mau dan marah. Tapi sekarang, tubuh utama martial Dao sudah berada pada ketinggian yang bisa dia hormati. Perbedaan keduanya terlalu besar, bahkan jika dia berinisiatif untuk mengikutinya, orang di depannya mungkin tidak setuju. Syukurlah, badan utama martial Dao tidak mengatakan apapun dan itu membuatnya merasa penuh harapan. Tentu saja, badan utama seni bela diri tidak mengetahui emosi rumit raksasa Yu dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu hanya sebuah bentuk sapaan dan dia akan membiarkannya. Tentu saja, menurutnya, ranah budidaya raksasa Yu tidaklah rendah. Fakta bahwa dia bisa berkultivasi ke alam ini setelah kenaikannya cukup baik. Dia seharusnya setara dengan Yan Beichen, Demones Ji dan yang lainnya. Tatapan tubuh perdana Dao bela diri bergeser dan mendarat di patung batu wanita di samping altar. Matanya berbinar saat dia bergumam pelan, Permaisuri Agung 9 meter. Patung batu ini identik dengan wanita berjubah putih yang dia temui ketika dia mengalami kesengsaraan surgawi bela diri sejati tingkat ke-10. Dia mengetahui dari Demones Ji bahwa wanita berjubah putih yang dia lihat selama transendensi kesengsaraan adalah Permaisuri Agung 9 meter yang legendaris. Mengapa patung batu Permaisuri Agung 9 meter ada di sini? Badan utama martial Dao bertanya. Raksasa Yu menjelaskan, Yang Mulia Gadis Murni adalah nenek moyang kami. Ras raksasa, anggota klan kami memuja dan berdoa padanya setiap hari. Jantung badan utama martial Dao berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya, Permaisuri Agung 9 meter berasal dari ras raksasa. Tentu saja, raksasa Yu mengangguk. Legenda mengatakan bahwa Yang Mulia Gadis Murni membawa anggota klannya keluar dari jurang dunia hantu 9 meter dan sampai ke alam semesta menengah. Di bawah pimpinan Yang Mulia Gadis Murni, ras raksasa bangkit dan mendirikan dunia 9 meter. Pada akhirnya, mereka menciptakan era 9 meter yang megah dan gemilang. Berhenti sejenak, raksasa Yu menghela nafas lembut. Sayangnya, Yang Mulia Gadis Murni menentang surga dan berperang melawan Dao Surgawi. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan mati. Dunia 9 meter hancur dan anggota klannya direduksi menjadi roh dosa seumur hidup. Mereka dipenjara di sini dan ini dikenal sebagai tanah dosa 9 meter. Informasi dan petunjuk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cepat di benak badan utama seni bela diri dan secara bertahap menghilangkan kabut. Saat itulah, pertanyaan yang mengganjal di hatinya akhirnya terjawab. Dulu ketika dia pertama kali memasuki dunia hantu dan mendengar tentang 9 meter abis, dia punya sebuah pemikiran. Dia tidak tahu apakah 9 meter jurang ada hubungannya dengan Permaisuri Agung 9 meter. Ketika dia menjalani transendensi kesengsaraan dan melihat Permaisuri Agung 9 meter, dia secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah manusia ahli Kaisar Agung. Namun kenyataannya, hampir tidak ada perbedaan penampilan antara wanita ras raksasa dan manusia. Sekarang dia membandingkannya dengan legenda yang dikatakan raksasa Yu, dia hampir yakin bahwa Permaisuri Agung 9 meter berasal dari dunia hantu. Namun, dia tidak mengetahui hubungan apa yang dimiliki Permaisuri Agung 9 meter dengan ibu hantu Brahma dari dunia hantu. Menurut ketakutan Raja Yaksa, jika ibu hantu Brahma menciptakan ras yaksa dan raksasa, Permaisuri Agung 9 meter seharusnya berada di bawah ibu hantu Brahma. Yang Mulia Gadis Murni. Saat itu, Yaksa King Fear bergumam pelan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Badan utama martial Dao bertanya, kamu pernah mendengar tentang dia? Yaksa King Fear berkata dengan suara yang dalam sejarah dunia hantu, memang ada raksasa Pure Maiden yang merupakan pemimpin dari 10 raksasa perempuan dari domain hantu raksasa. Badan utama martial Dao tenggelam dalam pikirannya. 10 raksasa perempuan adalah 10 ahli kaisar yang menguasai domain hantu raksasa. Dia telah bertemu salah satu dari mereka di Nine Nether Abyss. Jika raksasa Pure Maiden adalah pemimpin dari 10 raksasa perempuan, tentu saja tidak ada keraguan tentang kekuatan tempurnya.
Namun, Badan Utama Martial Dao berspekulasi bahwa raksasa Pure Maiden seharusnya tidak maju menjadi ahli Kaisar Agung di dunia hantu. Heavenly Wolf pernah berkata bahwa hanya ada satu Kaisar Agung di suatu era. Buku-buku kuno yang diwariskan dari masa menengah cabai memang mencatat bahwa Kaisar Agung dapat menciptakan zaman kemasan. Belum pernah ada situasi di mana dua Kaisar Agung hidup berdampingan. Badan Utama Seni Bela Diri tidak mengetahui alasannya, tetapi dia yakin itu tidak salah. Namun, ketika dia memasuki neraka, dia melewati dunia bawah dan jatuh ke dalam reinkarnasi. Dia memasuki dunia hantu dan melihat petunjuk yang ditinggalkan oleh zaman kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bukti menunjukkan bahwa ada lebih dari satu Kaisar Agung di beberapa zaman kuno. Sebenarnya tidak ada konflik di antara keduanya. Misalnya, pada era tanpa batas, selain Kaisar Agung tanpa batas, ada kemungkinan besar bahwa penguasa neraka saat itu adalah Kaisar Agung. Menurut ketakutan Raja Yaksa, penguasa dunia bawah pada periode yang sama, Ibu Hantu Brahma, juga seorang Kaisar Agung. Dunia tempat Kaisar Agung ini berada bersifat independen dan tidak saling mengganggu. Dengan kata lain, hanya ada satu Kaisar Agung di alam semesta menengah. Sebagai dunia yang mandiri, dunia neraka hanya bisa melahirkan satu Kaisar Agung juga. Hal yang sama juga terjadi di dunia hantu dan dunia bawah. Di zaman kuno, mungkin ada beberapa kaisar besar yang hidup berdampingan. Namun kenyataannya, mereka tidak menjadi Kaisar Agung di dunia yang sama. Bagi alam semesta menengah, memang hanya ada satu Kaisar Agung dalam satu zaman. Namun, di luar alam semesta menengah, ada ahli Kaisar Agung lainnya di dunia neraka, dunia hantu, dan dunia bawah. Dunia hantu sudah memiliki Ibu Hantu Brahma. Jika raksasa Pure Maiden ingin menjadi Kaisar Agung, satu-satunya cara adalah pergi dan menuju ke dunia menengah. Itulah asal-muasal legenda yang disebutkan raksasa Yu. Tentu saja dia masih memiliki keraguan lain. Permaisuri Agung 9 Neter telah menjadi penguasa alam semesta menengah. Mengapa dia harus menentang surga dan melawan Dao Surgawi? Jika Ibu Hantu Brahma dimasukkan, total ada dua kaisar besar di dunia hantu. Peran apa yang dimainkan oleh Ibu Hantu Brahma ketika Permaisuri Agung 9 Neter melawan surga? Jika dua kaisar besar bergabung satu kali, siapa di dunia atas yang bisa mengalahkan mereka? Apakah ini ada hubungannya dengan kekacauan yang melanda medium cabai kosmos? Apakah Vien Lord ada di antara mereka? Ibu Hantu Brahma juga punya banyak rahasia. Umur seorang Kaisar Agung tidak ada habisnya dan ada batasnya. Bahkan umur panjang Kaisar Agung hanya memiliki umur 20 juta tahun. Jika Ibu Hantu Brahma adalah seorang Kaisar Agung, berapa era yang telah ia jalani hingga sekarang? Miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak era 9 Neter saja. Menentang surga, dunia surga yang terberkati, pengadilan surgawi. Tubuh utama Martial Dao bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Para dermawan, bolehkah saya bertanya dari mana kalian berdua berasal dan bagaimana Anda turun di tanah dosa 9 Neter? Raja raksasa membungkuk ke arah badan utama Martial Dao dan ketakutan Raja Yaksa dan mau tidak mau bertanya. Meskipun raksasa Yu adalah orang yang melepaskan keterampilan rahasia pengorbanannya terlebih dahulu, tubuh utama Martial Dao dan ketakutan Raja Yaksa turun sebelum keterampilan rahasia pengorbanannya selesai. Seharusnya ada alasan lain untuk hal ini. Dunia hantu. Yaksa Kingfir menyeringai pada pihak lain. Nyonya hantu ibu secara pribadi mengirim tuanku dan aku ke sini. Dunia hantu. Ketika banyak raksa mendengar itu, jantung mereka berdetak kencang. Mereka memandang tubuh utama Martial Dao dan ketakutan Raja Yaksa dengan penuh semangat dengan ekspresi yang sangat hormat, hampir bersujud. Bab 2832, Penghormatan. Banyak raksasa yang mengetahui bahwa nenek moyang mereka, raksasa Pure Maiden, pernah memimpin banyak anggota klan keluar dari jurang legendaris dunia hantu. Namun, sejak mereka lahir, mereka dipenjara di sini dan belum pernah ke dunia hantu. Faktanya, mereka bahkan tidak mengetahui apakah dunia hantu benar-benar ada. Tapi sekarang, dua utusan dari dunia hantu telah turun ke hadapan mereka sekali lagi. Kedua utusan dari dunia hantu ini berasal dari tempat yang sama dengan raksasa Pure Maiden. Terlebih lagi, kekuatan tempur mereka berdua begitu kuat. Apakah itu berarti mereka punya peluang untuk kabur dari tempat ini? Banyak raksasa melihat tubuh utama Martial Dao dan ketakutan Raja Yaksa. Selain ekspresi hormat, ada juga sedikit antisipasi di kedalaman mata mereka.
Berapa banyak yang kamu ketahui tentang pengadilan surgawi? Badan utama Martial Dao memandang sekelompok raja raksasa tidak jauh dari sana. Dan bertanya dengan suara yang dalam. Raja raksasa menggelengkan kepala karena bingung. Bagaimana dengan dunia surga yang terberkati? Badan utama Martial Dao bertanya lagi. Ekspresi raja raksasa berubah saat dia menonjol. Sesekali, orang-orang dari dunia surga terberkati akan datang dan memilih upeti dari ras kita. Upeti. Jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan ingatan yang dikirim oleh tubuh sejati teratai hijau. Raksasa Yu menjelaskan, ini untuk memilih sebagian ahli roh sempurna dari anggota klan sebagai upeti dan melemparkan mereka ke medan perang seperti api penyucian. Mereka akan menghadapi pembantaian makhluk hidup dan ras lain setiap saat. Badan utama Martial Dao terdiam. Jika dia tidak salah, medan perang seperti api penyucian yang disebutkan raksasa Yu adalah medan perang iblis jahat di dunia surga yang terberkati. Adapun roh sempurna di medan perang iblis jahat, mereka adalah upeti yang dipilih oleh dunia surga terberkati dari 10 tempat dosa. Kata penghormatan dipenuhi dengan sikap dingin dan penghinaan yang merendahkan yang dimiliki dunia surga terberkati terhadap makhluk hidup di 10 dasar dosa, itu adalah otoritas tertinggi yang menentukan hidup dan mati. Raksasa Yu berkata dengan lembut, menurut orang-orang di dunia surga yang terberkati, ini adalah hukuman dan peringatan bagi kami. Apakah ada yang kembali hidup-hidup? Badan utama Martial Dao bertanya. Raja raksasa memasang ekspresi gelap dan menggelengkan kepala. Seorang raja berkata dengan tragis, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, anggota klan kami berkembang biak dan mewariskan warisan mereka, namun tidak ada yang bisa lepas dari nasib itu. Ada juga orang yang melawannya, namun pada akhirnya mereka mengalami kekalahan telak dan bahkan lebih banyak lagi anggota klan kami yang meninggal secara tragis. Meskipun kita cukup beruntung karena tidak menjadi peserta dan dikultivasikan ke alam gua surga, kita semua akan dibawa pergi oleh orang-orang dari dunia surga yang terberkati suatu hari nanti. Tidak akan lama lagi kita semua akan mati di luar. Badan utama Martial Dao terdiam. Tiba-tiba, pemandangan yang pernah dilihat oleh tubuh sejati teratai hijau di pagoda harta karun dunia surga yang terberkati muncul di benaknya. Ada beberapa buah dao yang terpelihara dengan baik dengan ras raksasa di antaranya. Tubuh sejati teratai hijau juga tidak bisa memasuki lantai 5 pagoda harta karun. Mungkin di tempat itu masih banyak raksasa yang masih terawat baik. Gua surga juga. Selain mati di medan perang iblis jahat, hasil akhir dari para raksasa ini mungkin adalah buah dao dan gua surga, yang dipajang di pagoda harta karun untuk dipilih oleh para ahli cabai menengah. Semua raksasa dan makhluk hidup dari 10 tempat dosa hanyalah penghormatan bagi dunia surga yang terberkati. Karena dia berasal dari daratan Tianhuang, badan utama Martial Dao tidak memilikinya. Kesan yang baik tentang ras raksasa. Namun, perbuatan jahat dari dunia surga terberkati semakin membuatnya jijik. Mereka membesarkan miliaran makhluk hidup di 10 tempat dosa untuk mereka bunuh secara sembarangan. Mereka bahkan tidak melepaskan keturunannya dan direduksi menjadi ikan dan upeti dari generasi ke generasi. Tindakan seperti itu benar-benar tidak manusiawi dan bertentangan dengan dao surgawi. Bahkan ada banyak manusia di 10 Sin Grounds. Jika ras raksasa dan yaksa pada dasarnya ganas, kesalahan apa yang dilakukan oleh keturunan ras manusia tersebut? Selain itu, masih banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi ketika Permaisuri Agung 9 Neter menantang surga saat itu. Apa yang disebut sebagai kejahatan keji hanyalah alasan dari dunia surga yang terberkati. Tubuh utama Martial Dao mengubur keraguan itu di dalam hatinya untuk saat ini dan menatap cakrawala, dua api ungu perlahan-lahan muncul di matanya. Saat ini, hal terpenting baginya adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Lebih dari 10 raja dunia surga yang terberkati telah meninggal, begitu pula 2 orang dari pengadilan surgawi. Masalah ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Tentu saja, yang membuat tubuh utama Martial Dao tidak nyaman adalah jejak api yang tak terhapuskan di telapak tangannya. Tuan, apakah Anda mencoba untuk pergi? Raja raksasa sepertinya telah mengetahui niat Martial Dao Prime Body dan bertanya dengan hati-hati. Badan utama Martial Dao mengangguk sedikit dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Meskipun para raksasa tidak pernah pergi, mereka telah dipenjara di sini selama beberapa generasi dan paling mengetahui dunia ini. Raja raksasa berkata, dunia ini dipenuhi dengan batasan yang kuat. Jika ada yang keluar tanpa izin, pembatasan pasti akan memicu serangan balik. Selama bertahun-tahun,
Selalu ada anggota klan yang mencoba pergi dengan paksa dan dibunuh tanpa ampun oleh kekuatan pembatasan. Kami berspekulasi bahwa mungkin kekuatan alam kaisar mungkin mampu menembus batasan dunia ini. Alam kaisar, tubuh utama marsial Dao bergumam pelan. Raja raksasa tersenyum pahit. Karena adanya pembatasan seperti itu, budidaya kita akan ditekan dan kita tidak akan bisa menerobos ke alam kaisar. Kita hanya bisa terjebak di sini. Setelah api penyucian marsial Dao dari badan utama marsial Dao dikembangkan hingga mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi, ia dapat menekan semua ahli kuasi kaisar setelah dilepaskan. Namun, kaisar semu bukanlah ahli alam kaisar sejati. Meski terlihat seperti perbedaan satu kata, perbedaan kekuatan antara keduanya sama besarnya dengan langit dan bumi. Hanya dengan api penyucian Dao bela diri dan tubuh Dao bela diri sejati, bahkan jika dia mengedarkan garis keturunannya hingga batasnya, dia tidak dapat mencapai kekuatan alam kaisar. Namun, jika dia menggunakan tripod penekan neraka dan menyerang dengan kekuatan penuhnya, ada kemungkinan besar dia akan bersentuhan dengan kekuatan alam kaisar. Mendengar hal itu, tubuh utama marsial Dao tidak menunda dan melayang ke udara. Dalam sekejap, dia sampai di ujung cakrawala. Kemanapun dia memandang, dia bahkan bisa dengan jelas melihat tanda pembatasan padat di cakrawala. Dikelilingi oleh rune pembatas, badan utama marsial Dao merasakan tekanan yang luar biasa. Pakar yang membuat rune pembatasan seperti itu mungkin bukan kaisar biasa. Sebuah pemikiran terlintas di benak badan utama marsial Dao. Namun, apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Guyuran, kidarah tubuh utama marsial Dao melonjak dan dia menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya secara instan. Sosoknya menjadi buram dan tungku raksasa dengan api yang berkobar muncul di udara. Dengan penambahan 6 api, tungku itu terbakar merah dan digantung di udara seperti matahari yang terik. Tungkunya tidak hanya membesar, tetapi juga hampir meledak ke seluruh dunia. Saat berikutnya, api penyucian muncul di sekitar tungku raksasa. Api yang menyala-nyala melonjak ke langit dan membakar cakrawala secara terus-menerus, ingin menyempurnakan tanda pembatasan di atasnya. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya mendongak kaget. Ini benar-benar membakar langit. Namun, di bawah nyala api yang tak terhitung jumlahnya, tanda pembatasan di cakrawala tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, mereka mengumpulkan cahaya dan mulai melakukan serangan balik. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kekuatan itu mulai bertabrakan terus-menerus dengan ledakan yang mengguncang bumi. Kedua pihak hanya bertukar pukulan sesaat sebelum api penyucian dan tungku langit dan bumi di udara dirugikan. Faktanya, api di sekitar tungku bahkan menunjukkan tanda-tanda akan padam. Saat itu, tripod kotak perunggu kuno muncul dan dunia bergetar. Bab 2833, Garis Darah Siapa? Tripod kotak perunggu sepertinya datang dari ujung sungai waktu. Tubuhnya dipenuhi dengan tanda-tanda waktu dan telah mengalami pertempuran dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Tripod itu memancarkan kekuatan yang tak terkalahkan. Saat ia turun, ia mengguncang dunia. Seluruh dunia sepertinya tidak mampu menahan beban dan mulai sedikit gemetar. Senjata agung Kaisar Surgawi, tripod penindas neraka. Ukiran pada keempat tripod tiba-tiba menyala dan mengeluarkan cahaya yang berbeda-beda. Pola-pola pada mereka tampak menjadi hidup. Raungan naga, tangisan Phoenix, jeritan penyu, dan raungan harimau hampir terdengar. Pada saat yang sama dan bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, sosok keempat roh suci terbang keluar dari tripod dan melingkarinya. Sambil membawa tripod penekan neraka, mereka menyerang cakrawala di atas kepala mereka. Ledakan, diiringi ledakan yang memekakkan telinga, tanah berguncang dan cuaca berubah. Tanda di cakrawala meredup seketika. Namun, tak lama kemudian, cahaya yang lebih menyilaukan muncul dan mereka melakukan serangan balik dengan keras. Di langit merah menyala, rune berkedip-kedip dan melepaskan kekuatan pembatas besar yang melonjak seperti laut dan mengalir turun, menerangi kehampaan seperti galaksi. Sial, 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 sial. Api-api penyucian seni bela diri dan tungku langit dan bumi tidak dapat bertahan melawannya dan perlahan-lahan padam, mengeluarkan suara aneh saat asap mengepul. Sosok tubuh utama marsial Dao muncul sekali lagi. Rune tak berujung di cakrawala bersinar dan aliran kekuatan pembatas terus-menerus berkumpul, membentuk seberkas cahaya raksasa yang turun dari langit dan menyerang tubuh utama marsial Dao. Tindakan tubuh perdana marsial Dao yang menantang surga akhirnya memicu serangan balik yang ganas dari dunia ini. Para raksa melihat ke cakrawala dan ekspresi mereka berubah. Ketika mereka melihat itu,
Setiap rune di ujung cakrawala tampaknya telah berubah menjadi bintang yang bersinar dengan puluhan ribu cahaya bintang. Itu berkobar dan menakutkan, seperti pemandangan kiamat. Tidak baik, jika utusan dunia hantu ini membuat marah cakrawala, siapa yang tahu seberapa besar bencana yang akan dia timbulkan. Apakah kita akan dimusnahkan? Dalam sejarah 9 Nethersin Ground, ada beberapa ahli ras raksasa yang mencoba menantang langit dan menerobos sangkar ini, namun mereka berakhir dengan kekalahan telak. Tidak hanya itu, tindakan seperti itu akan menimbulkan hukuman yang lebih berat dan banyak lagi. Raksasa akan menderita bencana. Para raksasa di bawah berada dalam kekacauan dan ingin bersembunyi di mana-mana. Namun, sangkar cakrawala menutupi sekeliling dan setiap makhluk hidup di bawah langit tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan Yak Sapphire King menjadi sedikit gelisah. Kekuatan yang meletus dari cakrawala telah jauh melampaui toleransinya dan cukup untuk menghancurkannya lebih dari 1 juta kali. Ledakan. Sebelum sinar rune turun, badan utama Martial Dao menarik tripod penindas neraka dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk memblokir di depannya. Dibandingkan dengan pancaran cahaya raksasa yang turun dari langit, sosok tubuh utama Martial Dao hanya sekecil debu. Dia turun dengan cepat dan mendarat dengan keras di tanah. Ledakan. Tanah berguncang dan lubang besar terbentuk saat retakan raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Tubuh utama Martial Dao terbaring tak bergerak dengan luka di sekujur tubuhnya. Tripod penekan neraka jatuh tidak jauh dari sana dan cahaya keempat roh suci meredup saat mereka tertidur sekali lagi. Orang itu seharusnya sudah mati. Banyak raksasa yang memiliki ekspresi pucat saat sebuah pemikiran terlintas di benak mereka. Uhuk-uhuk. Saat itu, badan utama Martial Dao menopang dirinya sendiri dan berdiri. Dia batuk 2 kali dan mengeluarkan seteguk darah. Dia belum mati. Para raksa membelalak tak percaya. Tubuh utama Martial Dao menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan ki darah yang melonjak di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kenyataannya, jika Hell Suppression Tripod tidak bertahan dari lebih dari setengah kerusakan yang disebabkan oleh rune beam sebelumnya, essence spirit miliknya akan hancur dan dia akan mati. Para raksasa telah menebaknya dengan benar. Jika mereka ingin menerobos batasan dan kurungan dunia ini, kekuatan mereka harus berada di alam kaisar. Terlebih lagi, kekuatan ahli alam kaisar biasa tidak dapat menembusnya. Badan utama Martial Dao mengedarkan garis keturunannya hingga batasnya dan melepaskan api penyucian Martial Dao. Setelah memanggil tripod penekan neraka, kekuatan yang dilepaskan telah mencapai tingkat ahli alam kaisar biasa. Meski begitu, hal itu tidak bisa menggoyahkan cakrawala. Tanda di cakrawala masih bersinar dan kekuatan pembatasan terus terakumulasi, jelas bahwa mereka sedang bersiap untuk serangan kedua. Namun, badan utama Martial Dao sudah terluka setelah serangan tunggal itu. Bahkan dengan Hell Suppression Tripod, dia tidak bisa bertahan lama. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ki darah di tubuhnya terus melonjak. Dia bahkan tidak bisa menahannya dan dadanya terasa seperti akan meledak. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang merobek di dadanya. Segera setelah itu, cermin kuno yang gelap muncul dari dadanya. Cermin harta karun Netherworld. Badan utama Martial Dao menatap lekat-lekat pada cermin harta karun Netherworld. Pupil matanya mengerut dengan ekspresi terkejut. Bukan karena dia tidak berpikir untuk menggunakan Netherworld Treasure Mirror. Namun, saat pemikiran itu muncul, dia menolaknya. Pertama, cermin harta karun Netherworld mengharuskan dia melahap darah esensi dalam jumlah besar dan sangat berbahaya baginya. Begitu dia gagal, dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Kedua, mengingat budidayanya saat ini, bahkan jika dia mengorbankan darah esensi dalam jumlah besar dan mengaktifkan cermin harta karun Netherworld, kekuatan yang dilepaskan mungkin tidak akan mampu menahan tanda pembatasan di cakrawala. Tentu saja, ada hal terpenting yang paling dia waspadai. Roh senjata dari cermin harta karun Netherworld tidak diketahui asal-usulnya dan sangat jahat serta haus darah. Jika dia memberi makan darah esensinya, dia khawatir dia akan menimbulkan bahaya tersembunyi pada akhirnya dan bahkan mungkin mendapat serangan balasan. Tapi sekarang, alasan kenapa dia begitu terkejut adalah karena kemunculan Netherworld Treasure Mirror di luar kendalinya. Tubuh utama Martial Dao menatap cermin-cermin harta karun Netherworld dan cahaya darah muncul di tengahnya. Ini bukan darahnya. Jika cermin harta karun Netherworld melahap darah esensinya, koneksi akan terjalin antara dia dan cermin harta karun Netherworld untuk mengendalikan senjata surgawi. Pada saat itu, cermin harta karun Netherworld benar-benar di luar kendalinya,
artinya darah di cermin kuno itu tidak berasal dari tubuhnya. Seseorang sedang mengendalikan cermin harta karun Netherworld. Atau lebih tepatnya, pemilik darah yang mengendalikannya. Cermin harta karun Netherworld berputar dan cermin itu tiba-tiba mengarah ke tubuh utama Martial Dao. Cahaya darah di cermin memanjang terus-menerus dan terletak secara horizontal di tengah cermin harta karun, mengunci tubuh utama Martial Dao seperti pupil berwarna darah. Mata akhirat. Seketika, tubuh utama Martial Dao merasakan darahnya menjadi dingin. Perasaan bahaya yang kuat turun dan dia hampir tidak bisa menahannya. Secara naluriah, dia ingin melepaskan api penyucian Dao bela diri dan surga gua bela diri esensi pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, dia akhirnya merasakan perasaan mengerikan yang dialami oleh penguasa neraka Torment Springs, yang mati di bawah mata Netherworld saat itu. Saat itu, Hell Lord Torment Springs bahkan tidak bisa bertahan satu nafas pun di bawah tatapan mata Netherworld sebelum berubah menjadi genangan darah dan mati. Dan sekarang, darah di Netherworld Treasure Mirror jelas jauh lebih kuat daripada garis keturunannya. Bahkan tanpa penambahan cermin harta karun Netherworld, badan utama seni bela diri sudah bisa merasakan tekanan besar yang tidak bisa dia pertahankan hanya dari noda darah di cermin. Bagaimana ini bisa terjadi? Cermin harta karun Netherworld selalu berada di surga gua bela diri esensinya. Bagaimana bisa ada garis keturunan orang lain? Garis keturunan siapa yang memiliki kekuatan dan kemauan yang begitu menakutkan? Bab 2834, Mematahkan Sangkar. Sebuah pemikiran melintas di benak badan utama Martial Dao saat dia samar-samar memikirkan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, tanda-tanda berkilauan di cakrawala telah berkumpul menjadi lautan batasan yang berkobar, memicu gelombang mengerikan yang turun dari langit seperti tsunami, menyerbu menuju badan utama Martial Dao. Gemuruh. Seluruh dunia tidak dapat menahan beban dan gemetar terus-menerus menyebabkan tanah berguncang. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya dan pepohonan kuno di tanah runtuh dan tenggelam oleh ombak besar. Meskipun gelombang raksasa rune ditargetkan pada tubuh utama Martial Dao, banyak raksasa di bawah ini juga tidak luput. Banyak raksasa yang hanya bisa menyaksikan tanpa daya dengan wajah putus asa. Saat itu, cermin harta karun Netherworld di depan badan utama Martial Dao tiba-tiba memutar cerminnya dan mengarahkan ke gelombang rune yang datang. Cermin harta karun Netherworld melayang di udara seperti mata tunggal yang gelap dan menakutkan dengan kilatan darah aneh di pupilnya. Tiba-tiba, sinar darah keluar dari satu mata dan menyerbu ke arah gelombang rune raksasa. Cahaya darah tampak sangat tidak berarti dibandingkan dengan gelombang raksasa rune yang menutupi langit. Namun, itu seperti pedang berwarna darah yang merobek gelombang raksasa rune menjadi dua. Rune yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi ketiadaan sebelum bisa turun. Cahaya darah yang dikeluarkan oleh Netherworld Treasure Mirror terlalu menakutkan. Bahkan setelah menembus gelombang rune raksasa, kekuatannya tidak berkurang saat ia menebas cakrawala yang luas. Mendesis, mendesis. Terdengar suara yang memekakkan telinga, seolah pedang berwarna darah itu telah menebas lempengan batu. Cahaya darah memanjang terus-menerus dari atas hingga ujung cakrawala, meninggalkan bekas darah yang mengejutkan di langit. Kemanapun cahaya darah lewat, rune yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan cahayanya meredup. Dan, seiring berjalannya waktu, cahaya darah di Netherworld Treasure Mirror berangsur-angsur memudar sebelum menghilang. Kekuatan cahaya darah juga melemah. Serangan ini menghabiskan kekuatan garis keturunan di Netherworld Treasure Mirror. Cermin harta karun Netherworld kehilangan dukungannya dan jatuh ke tanah sekali lagi, berubah menjadi cermin abu-abu dan kuno. Badan utama Martial Dao melambaikan jubahnya dan mengambil cermin harta karun Netherworld. Dalam waktu singkat itu, dia sudah memahami banyak hal. Jika dia tidak salah, garis keturunan di cermin harta karun Netherworld itu seharusnya berasal dari Ibu Hantu Brahma. Kembali ke 9 Nether Abyss di dunia hantu, Ibu Hantu Brahma terbangun dan mengeluarkan cermin harta karun Netherworld dari tubuhnya sebelum mengirimkannya ke dalam tubuhnya. 6. Pada saat itu, badan utama seni bela diri tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia memikirkannya, seharusnya saat itulah Ibu Hantu Brahma meninggalkan sedikit garis keturunannya di cermin harta karun Netherworld. Tujuan Ibu Hantu Brahma mungkin adalah memanfaatkannya untuk mematahkan belenggu tanah dosa 9 Nether. Bukan suatu kebetulan dia diteleportasi ke tanah dosa 9 Nether. Hanya dengan mengaktifkan cermin harta karun Netherworld dengan darah Kaisar Agung dia dapat menembus batasan dunia ini. Retakan, retakan. Saat itu, suara retakan terdengar dari cakrawala.
Badan utama marsial Dao mendongak. Retakan secara bertahap muncul di sekitar tanda darah di cakrawala dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Tak lama kemudian, mereka memenuhi seluruh langit. Seluruh dunia akan runtuh. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya di bawah merasa gembira, bingung, dan gelisah ketika mereka melihat itu. Kamu. Mereka telah dipenjara di sini selama beberapa generasi. Sekarang setelah mereka melihat kurungan dunia hancur dan mereka akan mendapatkan kembali kebebasannya, mereka tentu saja bersemangat. Namun, pada saat yang sama, bahkan ketika banyak raksasa melarikan diri, mereka tetap berhasil. Tidak tahu kemana mereka harus pergi dan masa depan tidak pasti. Penghancuran tanah dosa 9 meter pasti akan membuat dunia surga terberkati khawatir. Sedangkan bagi mereka, mereka adalah roh dosa yang dipenjarakan oleh dunia surga terberkati. Sekarang mereka telah menyinggung dunia surga yang terberkati, meskipun Cihokosem medium sangat besar, bagaimana mereka bisa mempunyai tempat untuk menetap. Pengejaran terhadap dunia surga terberkati akan terjadi di mana-mana. Klan mereka pada generasi ini dipenuhi dengan ketidakpastian tentang medium cabai kosmos. Bahkan jika mereka melarikan diri dari tanah dosa 9 meter, seberapa jauh mereka bisa melarikan diri? Tuan, tolong selamatkan kami dan berikan arahan pada perlombaan kami. Pada akhirnya, Raja Raksasa melihat tubuh utama marsial Dao dan berlutut satu demi satu. Bagaimanapun juga, tanah dosa 9 meter telah dirusak oleh utusan dunia hantu ini. Nasib masa depan para raksasa di Sin Ground ini hanya bisa dipercayakan kepada utusan dunia hantu ini. Baik itu dalam bidang kultivasi, kekuatan tempur, atau bahkan statusnya sebagai utusan dunia hantu, pria berjubah ungu ini adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memimpin mereka. Bisa dibilang, utusan dunia hantu ini adalah permaisuri agung 9 meter. Generasi ini, melihat tatapan penuh harap dari para raksasa, badan utama marsial Dao terdiam. Petik 1. Baik itu karena perawan murni 9 meter atau ibu hantu Brahma, sang bela diri. Badan utama Dao tidak akan berdiam diri dan membiarkan para raksasa ini mengurus diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, begitu para raksasa ini bisa lolos dari belenggu tanah dosa, jika mereka terus berkultivasi, ada kemungkinan besar bahwa Kaisar Semu atau bahkan ahli alam Kaisar bisa lahir di masa depan. Jika dia bisa mengendalikan kelompok raksasa ini, mereka akan menjadi sumber kekuatan yang signifikan baginya. Namun, tidak mudah untuk menenangkan begitu banyak raksasa dan membuat mereka lolos dari kejaran dunia surga yang terberkati. Ada ratusan juta raksasa dan mereka adalah ras yang sangat besar. Di mana dia bisa menemukan dunia untuk menampung mereka dalam waktu singkat tanpa ada yang mengetahuinya. Jika Sekte Tianhuang mempertahankan kelompok raksasa ini, mereka akan dihancurkan keesokan harinya. Tatapan tubuh utama marsial Dao secara tidak sengaja menyapu patung batu 9 meter Pure Maiden. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang saat memikirkan tempat untuk pergi. Gemuruh. Saat itu, dunia tidak dapat bertahan lagi. Ledakan keras terdengar dari langit dan cakrawala hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh satu demi satu. Tanah dosa 9 meter telah runtuh sepenuhnya. Badan utama marsial Dao memanggil perahu abadi kuno dari tas penyimpanan pemuda sebelumnya. Itu tampak seukuran telapak tangan tetapi sangat indah dengan 9 tingkat. Ketika kesadaran rohnya memasuki perahu abadi, dia menyadari bahwa ruang di dalamnya sangatlah besar. Selama proses penempaan perahu abadi, tidak hanya menyatu dengan Dao Dharma yang mengecilkan segala sesuatu menjadi sesuatu yang kecil, tetapi juga menyatu dengan pecahan dunia ahli alam Kaisar. Ini adalah barang yang sangat langka. Bahkan dunia Kaisar pun ingin mendapatkan pecahan dunia. Jelas sekali berapa banyak yang dihabiskan untuk membuat perahu abadi ini. Itu juga alasan mengapa harta karun terbang yang sangat langka bisa diciptakan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa perahu abadi itu seperti dunianya sendiri yang lain. Tubuh utama marsial Dao mengeluarkan perahu abadi dan memanggil 6 api, dengan paksa menghapus jejak kesadaran roh di atasnya dan melemparkannya ke udara. Naiklah. Badan utama marsial Dao melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun. Para raksasa diselamatkan oleh badan utama marsial Dao dan tentu saja mempercayainya sepenuhnya. Mereka bergerak satu demi satu dan terbang menuju perahu abadi. Pada saat yang sama, semangat bela diri dari badan utama marsial Dao terbentuk. Koneksi dengan perahu abadi. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, badan utama marsial Dao menghendaki. Tiba-tiba, kekuatan isap yang luar biasa dilepaskan dari setiap ruangan di perahu abadi,
menyeret raksasa di sekitarnya seperti lubang tanpa dasar. Dharmic Dao itu juga merupakan keajaiban perahu abadi. Ini bukan hanya harta roh terbang. Ia juga bisa melahap dan menampung dan bahkan bisa digunakan untuk pertempuran. Di bawah penyaluran kesadaran roh dari badan utama martial Dao, ratusan juta raksasa berubah menjadi titik cahaya dan melonjak ke dalam perahu abadi seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Bab 2835, Tempat Misterius. Di bawah kendali badan utama martial Dao, tak lama kemudian, perahu abadi menampung semua raksasa dari tanah dosa 9 meter. Setelah itu, badan utama martial Dao dengan cepat menyerahkan perahu abadi itu kepada Raja Yaksa takut dan berkata dengan suara yang dalam, bawalah perahu abadi ini ke domain Vian di dunia surgawi yang telah saya sebutkan sebelumnya kepada Anda. Cari Sekte Tian Huang. Saat dia mengatakan itu, badan utama martial Dao mengeluarkan peta medium cabai dan jimat pembawa pesan dengan jejak kesadaran rohnya, menyerahkan semuanya kepada Yaksa Kingfir. Alasan mengapa badan utama ilmu bela diri menjaga ketakutan Raja Yaksa di sisinya dan bahkan memberinya gelar ketakutan adalah karena dia ingin agar Raja Yaksa melindungi Sekte Tian Huang di tempatnya untuk jangka waktu yang akan datang. Tuan, kamu mau pergi kemana? Yaksa Kingfir mau tidak mau bertanya ketika mendengar arti tersirat. Ada hal lain yang harus kulakukan. Badan utama martial Dao berkata dengan acuh tak acuh tanpa menjelaskan lebih lanjut. Rencana awalnya adalah menuju ke Great Wilderness. Terlebih lagi, jejak api di telapak tangannya masih ada dan keberadaannya dapat terungkap kapan saja. Hanya dengan bertindak secara terpisah mereka dapat melindungi nyawa Raja Yaksa ketakutan dan ras raksasa di tanah dosa 9 meter. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengikutimu, Tuan? Raksasa Yu memandang tubuh utama martial Dao dan bertanya dengan lembut. Tubuh utama martial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kekecewaan melonjak di hati raksasa Yu. Namun, tak lama kemudian, badan utama martial Dao melanjutkan, pergilah ke Sekte Tian Huang bersama dengan Kingfir. Ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan di sana. Badan utama martial Dao mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Sekarang raksasa dari 9 meter Sin Ground telah melarikan diri, mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka untuk sementara. Karena aku tidak di sisimu, aku hanya bisa menyerahkan masalah ini padamu. Pertama, raksasa Yu awalnya berasal dari ras raksasa dan berasal dari 9 meter Sin Ground juga. Dia mengenal kelompok klan ini dengan relatif baik dan mereka tidak memiliki banyak perlawanan terhadapnya. Kedua, di antara ratusan juta raksasa, raksasa Yu adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Perlombaan raksasa adalah kekuatan yang luar biasa. Sekarang mereka tidak lagi terkekang, seseorang harus mengawasi mereka agar tidak ada yang salah. Meskipun badan utama seni bela diri tidak mengatakannya secara eksplisit, raksasa Yu dapat mempercayai kata-katanya. Dia terkejut tapi gelisah. Dia berkata dengan ragu-ragu, tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi dan saya khawatir saya tidak akan mampu meyakinkan massa. Badan utama martial Dao mengeluarkan lencana identitas pemuda itu dari tas penyimpanannya. Setelah pemuda itu meninggal, jejak di lencananya sudah hilang. Namun, lencana identitas itu sendiri dibuat dengan bahan yang sangat langka dan berharga, kristal bintang. Sekalipun seluruh bintang dimurnikan, ia mungkin tidak dapat menghasilkan satu butir pun pasir kristal bintang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya pasti telah disempurnakan untuk membuat lencana seukuran telapak tangan ini. Tubuh utama martial Dao mencengkeram kristal bintang dan meninggalkan jejak kesadaran rohnya di atasnya. Pada saat yang sama, dia meninggalkan Dao Dharma dari api hantu neter. Bawalah lencana ini dan pimpin 9 neter raksasa untukku. Tubuh utama martial Dao tidak menyembunyikan suaranya dan menyebar ke setiap sudut perahu abadi. Lencana ini akan setara dengan kehadiran saya. Mulai sekarang, raksasa Yu akan bertanggung jawab atas segalanya. Dipahami. Setelah hening sejenak di perahu abadi, banyak raksasa yang setuju. Meskipun beberapa raja raksasa sedikit ragu-ragu, mereka tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Badan utama martial Dao melanjutkan, jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat mencari bantuan dari Kingfir. Dengan kekuatan dan metode tempur Yaksa Kingfir, bahkan jika sesuatu terjadi pada raksasa di tanah dosa 9 meter, dia bisa menekan mereka. Kenyataannya, badan utama martial Dao terlalu banyak berpikir. Ketika para raksasa mengetahui bahwa tubuh utama seni bela diri berasal dari dunia hantu seperti gadis murni raksasa,
mereka hanya memiliki rasa hormat dan hormat di hati mereka. Selanjutnya, Badan Utama Seni Bela Diri mengungkapkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan dan menerobos kurungan tanah dosa 9 meter, memungkinkan semua orang mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kelompok raksasa ini tidak berpikir untuk tidak setia padanya. Meskipun pengaturan ini akan membuat beberapa raja raksasa merasa berkonflik, mereka tidak akan keberatan karena menghormati Badan Utama Martial Dao. Secara alami, ketakutan Raja Yaksa dapat membedakan kepercayaan Badan Utama Dao Bela Diri terhadap raksasa Yu. Dia menyeringai pada raksasa Yu dan mengangguk dengan ramah. Namun, penampilannya yang garang ditambah dengan senyumannya kurang lebih malah menimbulkan perasaan menyeramkan. Raksasa Yu ragu-ragu sejenak. Tuan, jumlah kita terlalu banyak. Jika kita menuju ke Sekte Tianhuang dan jejak kita terungkap, kita mungkin akan membawa bencana ke Sekte Tianhuang. Meskipun aman untuk bersembunyi di perahu abadi sepanjang waktu, tidak ada bedanya dengan terjebak di tanah dosa 9 meter sepanjang tahun. Selain itu, meskipun perahu abadi membentuk dunianya sendiri, tidak ada ki esensi langit dan bumi. Tanpa adanya cara untuk bercocok tanam, hari-hari akan terasa seperti bertahun-tahun bagi para raksasa. Namun, raksasa Yu khawatir sesuatu akan terjadi saat mereka meninggalkan perahu abadi. Tak lama kemudian, apa yang terjadi hari ini akan menyebar ke seluruh dunia atas. Begitu jejak mereka terungkap dan dunia surga yang terberkati mengejar mereka, siapa yang bisa bertahan melawannya? Tubuh utama Martial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dunia surgawi bukanlah tujuan akhirmu. Setelah Anda tiba di Sekte Tianhuang dunia surgawi, pergilah dan temui salah satu dari 7 jenderal iblis emosi. Dia adalah gadis murni dari Sekte Iblis di daratan Tianhuang. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Anda dan saya dan Anda harus mengenalinya. Gadis murni dari Sekte Iblis. Raksasa Yu mengungkapkan ekspresi yang mengingatkan dan bergumam, Ji Yaoyan. Badan Utama Martial Dao mengangguk. Dia mengetahui tempat misterius. Mungkin kalian bisa menetap di sana. Ketika Badan Utama Martial Dao bersatu kembali dengan Demones Ji di domain Vien, dia menyebutkan sesuatu kepadanya. Dia telah memperoleh warisan Kaisar Agung kuno di tempat misterius. Kaisar Agung itu tidak lain adalah gadis murni 9 meter. Tempat di mana Kaisar Agung meninggalkan warisan Dharma Dao-nya jelas sangat rahasia dan sulit ditemukan. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak bisa masuk. Namun, nenek moyang raksasa Yu dan yang lainnya adalah Pure Maiden Nine Nether. Badan Utama Martial Dao berspekulasi bahwa tempat misterius itu seharusnya tidak menolak raksasa Yu dan yang lainnya. Tempat misterius itu adalah jalan keluar bagi raksasa Yu dan yang lainnya. Dunia akan hancur. Para ahli dari dunia surga terberkati bisa tiba kapan saja. Faktanya, ancaman yang lebih besar mungkin akan muncul. Mereka tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Lanjutkan. Setelah Badan Utama Martial Dao menjelaskan semuanya, dia berpisah dengan Yaksa King Fear dan Raksasa Yu dan pergi secara terpisah. Raksasa Yu juga memasuki perahu abadi. Yaksa King Fear menyingkirkan perahu abadi dan mengangguk ke tubuh utama Martial Dao. Dia merobek kekosongan dengan santai dan menghilang. Tatapan tubuh utama Martial Dao seperti obor ketika dia melihat tempat di mana ketakutan Raja Yaksa menghilang untuk sementara waktu. Dia hanya merasa lega ketika dia tidak dapat lagi menemukan jejak apapun. Jika itu adalah raja biasa, Badan Utama Seni Bela Diri pasti akan khawatir bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kejaran dunia surga yang terberkati. Namun, persepsi silsilah Void Yaksa tentang kehampaan jauh melebihi ras lainnya. Void Yaksa adalah yang terbaik dalam teleportasi jarak jauh dan bolak-balik melalui terowongan spasial. Selain itu, mereka diam-diam dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tubuh utama Martial Dao menundukkan kepalanya dan melihat jejak di telapak tangannya dengan ekspresi gelap. Bahayanya belum teratasi. Selanjutnya, jejak kata api mulai membara semakin panas.